Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang normalisasi basis data. Ini merupakan topik lanjutan sebenarnya tetapi dalam penggunaannya sebenarnya dilakukan di awal ya, sebelum yang kemarin-kemarin kita bahas. Jadi sebelum kita membuat ERD, kemudian meng-create database dengan ada tabel-tabel yang saling berelasi di dalamnya, itu sebenarnya ada satu proses yang namanya normalisasi ini. Dan proses normalisasi itu artinya memecah sebuah kasus ke dalam tabel-tabel yang berelasi dalam sebuah database sehingga dapat meminimalkan redundansi agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Jadi memang tujuan dari normalisasi itu dia memecah dari yang datanya itu banyak, kemudian dipecah-pecah jadi beberapa tabel agar tidak ada lagi redundansi di situ. Redundansi itu kerangkapan atau data double ya, data ganda di situ. Dan itu yang sebenarnya sangat dihindari dalam pembuatan atau pembangunan database ya. Jangan sampai desain database yang kita bangun itu masih ada peluang untuk ganda datanya, dan itu tidak baik untuk nanti proses transaksi data. Makanya normalisasi ini perlu ya. Apa sih tujuannya? Tujuannya yang pertama adalah tadi ya, jelas untuk menghilangkan kerangkapan data atau redundansi. Ya, jadi data yang nantinya akan ganda itu akan dihilangkan di dalam proses normalisasi ini. Kemudian untuk mengurangi kompleksitas, yang tadinya kompleks datanya campur ya, yang harusnya bisa dipecah dalam berbagai objek, itu nanti akan dipecah, karena sebenarnya kita dalam melayani klien ya, mungkin nanti ketika ada yang minta untuk dibuatkan database, tidak semuanya itu langsung normal, langsung bagus gitu bentuk datanya. Ada yang mungkin hanya berupa list aja, kemudian kita diminta untuk membuat database-nya. Nah, itu yang kita perlu untuk melakukan normalisasi agar nanti bagus database-nya ketika diimplementasikan di dalam sebuah sistem informasi, di dalam aplikasi ya. Kemudian untuk mempermudah pemodifikasian data, kalau sudah tertata, sistematis, pasti nanti ujung-ujungnya user atau programmer itu akan mudah dalam modifikasi data, karena nggak ada lagi data yang redundan gitu ya, semuanya sudah konsisten, sehingga dalam mengubah data itu menjadi lebih enak gitu. Satu data diubah, yang lain ikut, seperti itu. Jadi nggak ada yang satu diubah, oh kok ada lagi data yang sama di sebelah, kayak gitu nggak ada lagi nanti. Kemudian untuk memastikan dependensi data berada pada tabel yang tepat. Jadi ini berhubungan dengan kompleksitas tadi, yang tadinya itu kompleks, kemudian diurai, dipecah-pecah, disebar ya menjadi tabel A itu untuk data misalkan khusus mahasiswa. Kemudian dipecah lagi ke tabel B untuk data dosen, tabel C untuk data perkuliahan, dan seperti itu. Jadi data berada pada tabel yang tepat, tidak lagi ada data yang tidak berhubungan dengan tabelnya. Misalkan data mahasiswa kok isinya mata kuliah, itu pasti belum normal, harus dinormalkan. Nah, prosesnya itu hanya menguraikan data dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis, kemudian diuraikan lagi kalau memang belum sampai pada tahap normal, dan seperti itu seterusnya. Jadi yang kita lakukan nanti ada stepnya gitu. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi syarat tertentu, maka tabel perlu dipecah lagi menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Jadi proses ini berlanjut terus sampai nanti ditemukan, oh ini sudah normal nih, sudah bagus, seperti itu. Belum memenuhi, yang tadinya itu belum memenuhi, sampai dia memenuhi. Prosesnya seperti ini idealnya, dan ini dari tidak normal sampai kesekian itu tidak harus sampai ke normal kelima ya. Bahkan sampai normal kedua, ketiga pun kalau memang kasusnya itu sederhana bisa langsung normal.
Jadi ini tidak harus diambil semua, menyesuaikan kasusnya. 1 dulu, 2, kalau 2 ini sudah normal ya udah, berarti stop sampai 2. Kalau belum normal, turunkan lagi ke 3NF. 3NF ini sebenarnya sama dengan voice code ini, cuman ya ada modifikasi sedikit gitu ya, karena memang menunya beda. Di sini menghilangkan anomali hasil ketergantungan fungsional, dan di sini menghilangkan ketergantungan multi value-nya. Kalau belum juga, turunkan lagi ke 4NF, kemudian baru ke normal kelima. Dan normal kelima ini dianggap sebagai sudah normal mestinya dalam kasus apapun maksimal ya. Tapi tadi seperti yang saya bilang, sampai 3NF pun kalau sudah normal nggak masalah, stop di situ. Oke, dimulai dari bentuk tidak normal atau unnormalized form. Ini merupakan kumpulan data yang direkam. Jadi semacam data mentah, informasi mentah yang mungkin diberikan oleh yang memberikan kasus gitu ya, atau klien atau atasan seperti apa, yang sifatnya masih bebas formatnya. Dapat saja tidak lengkap atau ada duplikat di situ, dan seringkali informasinya tidak terbaca secara utuh dia. Jadi memang apa adanya. Mungkin pernah kita dikasih data bentuknya Excel, kemudian datanya masih campur di situ, ada beberapa kolom ke samping gitu ya, 10-20 kolom samping, biasanya hasil ekspor dari sistem informasi atau aplikasi seperti itu. Jadi masih banyak ke samping terus, dan itu masih belum normal. Kita harus menormalkan menjadi yang paling bagus, yang tadinya satu table ya, ini kumpulan. Jadi biasanya unnormalized form itu satu table dan dia ada semua di situ, seperti itu. Kemudian ini contohnya, tabel universal, tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan atau unnormalized form. Jadi semua data ada di situ. Coba bayangkan di sini, ini nyambung ya, row 1 nyambung ke sini. Jadi mulai dari mahasiswa, ya biodata mahasiswa ya, RP mahasiswa, alamat, tanggal lahir, kuliah, ya mata kuliah, kemudian nilai, kemudian waktu, ini kan waktu perkuliahan, tempat, dosen, itu menjadi satu dalam satu tabel. Dan pasti ada redundansi di situ. Ini Marco ada 2, ini RP-nya 2, Budi, ada 3 Marco-nya, Budi ada 2, dan seterusnya. Ini kan nggak bagus, belum bisa kita pakai langsung untuk dibuatkan database di MySQL misalkan. Ini belum bisa, harus kita normalisasikan dulu. Nah, normal yang baik, dikatakan normal yang baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada dekomposisi tabel. Jadi diuraikan tabelnya, yang tadinya satu besar menjadi beberapa yang lebih kecil dan dia sesuai. Ini memastikan datanya pada tabel yang tepat sesuai dengan nama tabelnya. Dari komposisi, maka dekomposisinya harus dijamin aman, lossless. Join decomposition artinya setelah tabel tersebut diuraikan atau di dekomposisi, tabel tersebut bisa menghasilkan tabel semula. Jadi jangan sampai ketika sudah di dekomposisi malah dia tidak sama dengan data aslinya. Jadi ada yang dimodifikasi, tapi hasil modifikasinya itu ternyata malah membuat desainnya menjadi salah, tidak sama dengan kasus yang kita akan bangun database-nya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Jadi ketergantungan yang ada di situ, misalkan mahasiswa dengan kuliah dengan dosen ini kan saling bergantung ya, itu pertahankan. Jadi satu baris ini harus match lagi ketika nanti dipecah datanya, tabelnya. Jadi si Marco dia dengan alamat sekian mengambil mata kuliahnya struktur data, kodenya ini di waktunya Senin dan Kamis, kemudian nilainya dapat A dan pengajarnya Dr. J. Smith, alamatnya sekian ini.
ini harus bisa utuh lagi. Tergantungannya dia terjaga ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak melanggar voice code normal atau 3NF. Jadi 3N minimal itu, atau bukan minimal ya, idealnya 3NF. Tapi kalaupun 2NF sudah normal itu bisa, karena kasusnya mungkin sedang. Tapi di 3NF ini tidak dilanggar, artinya terpenuhi, maka dia sudah bisa dibilang sebagai bentuk normal. Oke, yang sekarang ada tahap-tahapnya, mulai dari 1NF, first NF, second, third, fourth, sampai fifth. Nah, ini bentuk normal yang baik juga ada beberapa keterangan tambahan ini sebenarnya. Kehilangan informasi bisa terjadi bila pada waktu merancang database melakukan proses dekomposisi yang keliru. Ini jangan sampai keliru ya. Jadi nanti hilang, datanya nggak utuh lagi. Misalkan kalau ditarik si Marco ini, dia tidak lagi mengambil kuliah struktur data, tidak kuliah di Senin dan Kamis dan seterusnya. Itu berarti ada yang salah ketika kita melakukan dekomposisi. Bentuk normalisasi yang sering digunakan first NF, second NF, third NF, dan BCNF. Ini tambahan. Second NF lebih baik dari 1 NF, first NF, dan third NF, 3 NF lebih baik dari 2 NF. Jadi semakin angkanya besar, dia lebih baik dari level sebelumnya. Untuk kepentingan rancangan database bisnis, 3 NF adalah bentuk terbaik dalam proses normalisasi. Jadi idealnya tuh sampai 3 NF. Normalisasi paling tinggi 5NF tidak selalu diharapkan, karena bisa jadi di 3NF sudah normal, sehingga 4NF dan 5NF itu diabaikan. Jika normalisasi dilakukan sampai dirasa sudah cukup normal, jadi normalisasi dilakukan sampai dirasa sudah cukup normal, ya. Tidak harus berpatokan pada 5NF ini tadi yang saya jelaskan. Jadi ikuti aja kasusnya seperti apa dulu. Nah, sekarang di bentuk normal yang pertama, first NF itu merubah dari bentuk tidak normal menjadi bentuk normal pertama, di mana atributnya itu dibuat simple atau atomik. Artinya tidak boleh ada atribut yang komposit atau multi value. Jadi ditarik yang paling menjadi ID itu apa di awal biasanya, kemudian itulah yang diatomikkan, dibuat dia simple atomik, tidak boleh berganda. Tujuannya membuang adanya pengulangan, paling tidak pengulangan yang dia sifatnya komposit dan multi value. Menghindari adanya pencatatan null value. Jadi null value sudah mulai dihindari di situ. Jadi semuanya ada ID-nya. Menjaga setiap entry data dari relasi perpotongan baris kolom memiliki maksimal satu nilai tunggal. Jadi relasi baris dan kolom itu memiliki maksimal satu nilai tunggal. Nah, ini contohnya. Bentuk normalnya, bentuk anormalize-nya, tidak normalnya diketahui seperti ini. Ada beberapa yang ganda di situ. Jadi melihatnya mulai dari kiri ya. Ini yang menjadi ID, ada NIP. Kemudian di garis bawah juga ada kursus. Jadi ini calon ID nanti, calon primary key. Nah, NIP pertama itu sekian-sekian 2121 alitopan ini ganda ya kan. Nama departemennya juga sama, dia beda di kursusnya saja dan tanggal selesai. Sehingga ini bisa disederhanakan, diatomikan menjadi seperti ini. Jadi seperti ini aja apa adanya, karena memang masih 1 NF. Jadi mulai dihilangkan yang ganda, yaitu si alitopan yang baris kedua sampai dengan gaji itu kan sama. Itu dihilangkan, kemudian kursusnya beda, kebetulan itu dibiarkan. Jadi masing-masing, kalau dia cuma satu ya cuma satu. Kalau ada lagi di sini Cici Faramida, dia juga kursusnya ada 2. Siti Nurhaliza juga 2.
Maka akhirnya dia menjadi seperti ini. Itu first NF. Bentuk normal kedua itu dilakukan ketika normal pertama itu sudah dilakukan. Jadi harus runut ya, nggak boleh ngeclong ya dari tidak normal karena sudah kebayang tahu itu ya langsung di 2NF. Itu tidak sesuai prosedur yang ada gitu. Harus urut dulu mulai dari 1NF. Bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1, itu syarat pertama. Kemudian harus ditentukan kunci utama. Jadi di 2NF ini sudah mulai kita memasangkan primary key-nya di feed mana yang menjadi calon. Seperti kita tahu ya, primary key itu pasti akan disematkan ke kolom yang sifatnya unik, atom. Artinya bisa digunakan untuk identitas. Makanya dia biasanya ID, nomor, seperti itu. Field kunci harus unik ya kan. Primary key dia harus unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Dia sifatnya adalah ID di situ, ketuanya. Atribut yang bukan kunci harus bergantung secara fungsi pada kunci utama. Jadi anak buahnya ya, analoginya seperti itu. Yang selain primary key, dia harus nurut ke primary key-nya. Primary key dia berrelasi dengan tabel A seperti itu, ya harus nurut feed lainnya yang bukan primary key. Nah ini contohnya dari first normal ya. Dari normal pertama seperti ini, kemudian dijadikan second normal. Ada primary key sehingga kita sudah bisa untuk melakukan decompose, memecah. Yaitu yang terdeteksi di sini ada golongan atau kelompok karyawan sama kelompok kursus. Mungkin bisa jadi ada departemen. Cuman departemen ini kita abaikan karena yang kelihatan mencolok adalah antara karyawan dengan kursus. Bedanya di sini. Seperti itu. Maka hasilnya second NF decompose-nya seperti ini, mulai dari karyawan dengan primary key-nya NIP. Kemudian pengambilan kursus ya, atau kursus, dia ada kursus dan ada NIP. Jadi NIP ini nantinya akan dipakai lagi di pengambilan kursus. Di tabel karyawan sudah mulai atomik, sudah mulai tidak ada redundansi, dan di tabel pengambilan kursus kita lihat masih ada redundansi di situ. Ada 3D Max dan mungkin ada beberapa yang ngambil 2 ini. NIP 24 yang ngambil 2 ini masih bisa dibilang sebagai belum normal ya. Kalau di sini kita lihat sementara sudah normal. Ini kalau mau dipecah bisa ya, nama departemennya dipisahkan lagi. Cuman fokusnya ada di sini di pengambilan khusus. Oke, berarti di second NF ini dia belum normal. Kita lanjut ke bentuk normal ketiga. Normal ketiga itu dilakukan bila normal sebelumnya itu gagal atau masih ditemukan penumpukan data. Tadi kita masih lihat ada penumpukan data di tabel pengambilan khusus. Syaratnya harus pada normal kedua. Sama seperti yang normal kedua tadi harus normal 1. Ini normal ketiga harus di normal kedua. Dan semua atribut bukan primer tidak mempunyai hubungan yang transitif. Artinya selain primary key tidak ada hubungan transitif dengan tabel yang lain. Relasi R disebut sebagai normal ketiga jika sudah memenuhi dalam bentuk normal yang kedua, second NF-nya. Dan tidak dijumpai adanya ketergantungan transitif. Jadi ini poinnya. Transitif dependensinya, tadi kita lihat masih ada antara NIP dengan kursus apa yang diambil ya. Ketergantungan transitif adalah
ketergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut bukan key. Jadi yang tadinya bukan key, dia masih bergantung dengan yang lainnya. Nah, ini contoh bentuk normal ketiganya. Karyawan sudah oke, saya kira, ya kan? Tinggal kursus dengan kursus tadi ya. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Kursus itu bisa dipecah menjadi pengambilan kursus dan tabel kursus itu sendiri. Di mana tabel kursus ini sebagai master ya, sama sebagai seperti karyawan ini master. Artinya master itu dia tabel induk, kemudian di pengambilan khusus dia adalah tabel transaksi. Sehingga di tabel kursus yang ada tadi ditampilkan lagi di sini, tapi tidak ada lagi redundansi di situ. Cek aja AutoCAD, Photoshop ini nggak ada redundansi, nggak ada yang sama. Nah, karena tadi ada informasi bahwa si A misalkan mengambil khusus XX, YY seperti itu, maka kita butuh sebuah tabel yang namanya adalah tabel transaksi. Di sini namanya adalah pengambilan khusus, di mana terdapat transaksi antara siapa karyawannya dan mengambil kursus apa. Hingga informasi yang didapat di bentuk yang tidak normal tadi di awal adalah si Ali Topan dia mengambil kursus AutoCAD dan Photoshop, ya kan? Nih, Ali Topan dia ngambil AutoCAD sama Photoshop, dimana tanggal selesainya itu beda. Nah, di sini kelihatan Ali Topan sekian 21, ini sekian 21, dia mengambil dua kursus ini. Kapan kursus itu selesai? Ditarik lagi AutoCAD itu kursus selesainya 8 Oktober. Photoshop khusus selesainya adalah 9 Oktober. Nah, dari sini sudah terbaca informasinya masih utuh, tidak ada yang hilang dan tidak ada yang mengalami bertukar seperti itu informasinya. Nah, di sini ada keterangan nih, nama departemen itu tanda tanya. Artinya kalau mau ngambil seperti ini pun, karena kasusnya memang seperti ini ya, ini sudah normal. Jadi normalnya kita ketemu di 3NF ya. Ada tiga tabel yang dibentuk karyawan, pengambilan kursus dan kursus. Cuman kalau mau nambah lagi ada satu peluang namanya satu tabel namanya nama departemen atau departemen yang isinya nanti departemen yang ada di sini. Cuman nama departemen di sini tidak ada temennya ya, tidak ada field lain yang disediakan di kasus ini kebetulan. Sehingga ini pun tidak wajib untuk di-create, dibuang. Kecuali nanti ada nama departemen, alamat departemen, nah seperti itu ya. Itu mungkin perlu lagi dibuat satu tabel namanya departemen seperti itu. Karena di sini cuma nama departemen sehingga langsung disematkan di tabel karyawan seperti itu. Itu normal ketiga. Dan ada lagi namanya Wishcode normal form. Ini sebenarnya sama dengan 3NF, cuman penemunya aja lah yang beda. Intinya setiap atribut key pada suatu relasi adalah kunci kandidat ya, kunci kandidat key. Kunci kandidat itu adalah atribut-atribut dari entitas yang mungkin dapat digunakan sebagai kunci atribut. Jadi kandidat key itu sebenarnya dia bukan primary key, tapi berpeluang untuk bisa dijadikan sebagai primary key kalau kasusnya berkembang. Misalkan ada tambahan gitu ya, ada tabel lagi atau ada fit lagi di sini. Ini pengenalan karyawan, gaji, ini mungkin pendidikan seperti itu. Jadi pendidikan disebar lagi. Nah, pendidikan ini bisa mengalami dia perkembangan dan prosesnya bisa dilanjutkan lagi di postcode-nya ini. Cuman kalau sudah ngambil 3NF
itu biasanya voice code normal form ini diabaikan, kecuali kalau memang diminta oleh kasusnya. Jadi kebanyakan sih 3NF ini sudah cukup, karena ini PCNF hampir sama dengan 3NF. Dengan kata lain, setiap PCNF adalah 3NF. Itu cukup memilih salah satu aja. Itu untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.